Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hanis dari kelas Ekonomi Pembangunan kelas C. NIM saya B101124115. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis dalam menentukan kategori barang oleh konsumen. Latar belakang. Harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Tujuan utamanya itu dari penentuan harga pokok, yaitu sebagai dasar untuk menetapkan harga di pasar. Terus penjualan untuk menetapkan pendapatan yang diperoleh pada penukaran, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dari proses memproduksi. Tujuan dan manfaat dalam menentukan harga pokok produksi yaitu sebagai dasar dalam menetapkan harga jual. Itu ya. Pembahasan pertama kita di sini akan membahas beras. Beras seperti yang bisa kita lihat di sini, kita sudah membuat grafik ya. Beras merupakan kategori barang apa gitu. Terus untuk jawabannya itu barang pengganti, substitusi, barang pelengkapan komplementer, barang inferior murah, barang esensi itu pokok, barang normal umum. Dan rata-rata di sini tuh 20 jawaban yang tertera di PPT ini, rata-rata itu yang beranggapan bahwa beras itu merupakan kategori barang esensi ataupun barang pokok gitu. Beras termasuk barang esensial karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia kan. Beras dimasak menjadi nasi embria nutrisi berupa karbohidrat, dan karena itu masyarakat Indonesia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Terus di sini yang kedua itu kita ada gula pasir. Seperti yang bisa kita lihat di PPT di atas, gula merupakan kategori barang apa sih gitu ya. Di sini kita survei itu sekitar 20 orang gitu, 20 jawaban. Terus rata-rata tuh yang ngejawab tuh barang pengganti substitusi itu cuma 5%. Terus barang perlengkapan komplementer itu 55%. Barang inferior murah itu enggak ada. Barang esensial pokok itu 30%. Dan barang normal itu umum itu 10%. Nah, barang komplementer adalah kategori yang paling dominan untuk gula pasir sebesar 55%. Karena gula pasir merupakan perlengkapan dari kopi. Tidak itu saja, gula juga banyak digunakan dalam pembuatan olah makanan dan minuman. Contohnya kan kue, apa segala macam. Intinya kehidupan kita sehari-hari itu tidak jauh dari menggunakan gula pasir. Terus kita ada yang ketiga, yaitu kita akan di sini sesuai dengan PPT-nya itu kita akan membahas kopi. Nah, barang kopi itu merupakan kategori barang apa gitu kan? Di sini saya akan jelaskan sesuai yang ada di PPT. Barang pengganti atau substitusi itu yang ngejawab 10%. Barang perlengkapan komplementer itu 45%. Barang inferior murah itu tidak ada. Barang esensial pokok itu 20% dan barang normal itu 25% atau umum gitu ya. Barang komplementer adalah kategori yang lebih dominan untuk kopi sebesar 45%. Karena kopi itu membutuhkan gula sebagai pelengkap agar menjadi lebih nikmat dan tidak pahit. Substitusi, esensial, dan moral persentasenya lebih rendah dari persentase kategori komplementer. Terus di sini kita ada singkong. Terus yang singkong itu merupakan kategori apa sih gitu kan?
Di sini Singkong itu paling banyak berpendapat bahwa barang pengganti atau substitusi, yaitu sebesar 70%, sedangkan yang beranggapan barang esensial atau barang pokok itu cuma 20%. Nah, kemana 30%-nya? Nah, di sini ada yang menjawab barang pelengkap atau komplementer sama barang nominal atau umum. Sedangkan yang ngejawab barang inferior atau murah itu tidak ada. Nah, singkong itu sebagai barang apa sih jadinya? Nah, di sini sesuai dengan hasil survei kami, rata-rata orang itu beranggapan singkong itu adalah barang pengganti atau substitusi. Nah, barang substitusi adalah kategori yang dominan untuk singkong sebesar 70%. Karena singkong bisa jadi pengganti dari beras karena memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber karbohidrat yang mengenyangkan. Terus di sini kita ada ayam. Nah, ayam merupakan kategori barang apa? Nah, di sini hasil survei kami ini beragam ya jawabannya yang ayam ini. Nah, di sini ada yang beranggapan barang pengganti atau substitusi sebesar 20%, terus barang perlengkapan atau komplementer sebesar 35%, dan barang inferior murah itu tidak ada ya. Dan barang esensial pokok itu sebesar 10%, barang normal atau umum itu 35%. Nah, di sini ada kesamaan di barang perlengkapan dan barang normal. Terus barang komplementer dan normal sama persentasenya untuk ayam sebesar 35%, karena sering dikonsumsi bersama dengan makanan lain seperti nasi, dan karena permintaan terhadap daging ayam meningkat seiring dengan kenaikan pendapatannya masyarakat. Terus di sini ada telur. Nah, telur merupakan kategori barang apa? Di sini hasil survei kami juga beragam ya tentang pendapat tentang telur ini. Di sini barang pengganti atau substitusi itu sebesar 25%. Terus barang perlengkapan atau komplementer itu sebesar 10%. Dan barang inferior atau barang murah itu 15%. Barang esensial pokok itu sebesar 30% dan barang normal itu atau umum sebesar 20%. Nah, barang esensial adalah kategori paling dominan untuk telur sebesar 30%, karena berbagai alasan yang berkaitan dengan nilai gizi, diantaranya memiliki protein tinggi dan vitamin dan mineral. Terus di sini kita ada tepung. Tepung itu merupakan barang apa sih teman-teman? Nah, di sini kita akan jelaskan lagi ya. Di sini dari 20 orang yang kami survei, rata-rata menjawab tuh yang kebanyakan itu di barang perlengkapan atau komplementer sebesar 40% gitu kan. Terus barang pengganti substitusi itu 25%. Barang interior atau barang murah itu 5%. Terus barang esensial atau barang pokok itu 5% dan barang normal atau umum itu 25%. Nah, barang komplementer adalah kategori paling dominan untuk tepung sebesar 40%, karena tepung sering digunakan bersama dengan bahan lain seperti mentega untuk membuat kue. Kebutuhan tepung biasanya meningkat. Kebutuhan tepung itu biasanya bersamaan dengan peningkatan meminta atau produk yang memerlukan tepung seperti roti atau kue. Tepung juga termasuk barang substitusi atau inferior, esensial, dan normal, tetapi persentasenya tuh lebih kecil dari kategori komplementer. Nah, di sini kita itu ada kentang. Kentang merupakan kategori apa? Di sini hasil survei kami itu rata-rata berpendapat bahwa kentang itu termasuk barang pengganti atau substitusi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat barang substitusi adalah kategori yang paling dominan untuk kentang sebesar 45%, karena kentang dapat menggantikan sumber karbohidrat lain seperti beras dalam pola makan. Ketika harga beras meningkat,
atau pasokannya terbatas, konsumen sering beralih ke kentang sebagai alternatif yang lebih terjangkau atau tersedia. Nah, di sini kita ada cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit merupakan kategori barang apa? Di sini yang beranggapan barang pengganti itu sebesar 10% ya, atau disebut dengan substitusi. Dan barang perlengkapan itu yang beranggapan itu cukup dominan atau barang komplementer sebesar 50%. Nah, barang interior atau barang murah itu tidak ada. Barang esensial atau barang pokok itu 15% dan barang normal atau barang umum itu 25%. Nah, komplementer adalah kategori yang paling dominan untuk cabai rawit sebesar 55% karena fungsinya saling melengkapi dengan bahan makanan lainnya. Dalam konteks kuliner seperti cabai rawit sering digunakan sebagai bumbu berbagai makanan karena cabai rawit itu seperti nyawanya di makanan. Nah, kita yang terakhir itu ada tomat. Nah, tomat itu merupakan kategori barang apa gitu. Nah, di sini hasil survei kami itu menunjukkan bahwa barang tomat itu merupakan komplementer, adalah kategori paling besar untuk tomat sebesar 50% karena tomat sering dikonsumsi bersama dengan barang lain seperti pasta atau bahan salad, sambal atau segala macam makanannya. Nah, di sini sudah selesai bahan untuk survei kami dan saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari analisis berbagai barang yang disebutkan menunjukkan bahwa barang komplementer hampir seluruh kategori barang pangan yang dibahas dengan rata-rata persentase sekitar 35 sampai 56%. Nah, barang-barang seperti gula pasir, kopi, singkong, ayam, telur, tepung, kentang, cabai rawit, dan tomat merupakan contoh barang komplementer yang banyak digunakan. Barang substitusi menjadi kategori yang sangat penting dengan persentase 25,6%. Barang esensial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam beberapa kategori dengan rata-rata persentase itu sekitar 25,5%. Maaf, 24,5%. Dan barang normal juga memiliki peran sangat penting dalam beberapa kategori dengan rata-rata persentase sekitar 20,56%. Nah, barang inferior menjadi kategori barang yang persentasenya lebih kecil dari yang lain sekitar 11,3%. Nah, cukup sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.